Baiklah anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi, marilah sekarang kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat diberi kemudahan menerima pelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku yang Bapak sayangi, setelah tadi kita membaca doa bersama, pertama Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar dari pelajaran hari ini. Apa yang ingin kita capai pada hari ini? Yang pertama adalah kita berharap semoga anak-anak sekalian memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang kedua, kita berharap semoga kalian dapat menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Selanjutnya, kita masuk ke apersepsi. Mengulang mengingat kembali pelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya ini masih dalam rangkaian puasa di bulan Ramadan. Kita kemarin sudah mempelajari yang pertama, yaitu ketentuan puasa Ramadan Kita sudah mempelajari tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Kita sudah mempelajari rukun puasa. Kemudian kita juga sudah mempelajari hal-hal yang membatalkan atau merusak pahala puasa, dan juga beberapa sunnah selama puasa Ramadan. Selanjutnya adalah yang kedua, kita sudah mempelajari kemarin juga ibadah di bulan Ramadan Yang pertama puasa. Kalau puasa wajib di siang hari Selanjutnya malamnya kita memperbanyak sholat taraweh Baik, selanjutnya memperbanyak tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan, karena bagaimanapun Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi selanjutnya memperbanyak sedekah, karena sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW juga mencontohkan beliau sedekahnya di bulan Ramadan sangat kencang dibandingkan bulan-bulan lain. Itu adalah pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait puasa Ramadan ketentuan puasa dan juga ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, sekarang adalah kelanjutan dari kedua pembahasan tersebut. Yang ketiga yang sekarang yaitu adalah tentang hikmah puasa Ramadan. Ada 7 hikmah. Mari kita satu persatu kita pelajari. Oke. Yang pertama menyehatkan jasmani dan rohani. Itu kita puasa bulan Ramadan, barang kita menjadi lebih sehat dibandingkan tidak puasa. Dalilnya apa? Ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.
Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa antasumu khairul lakum. Ya, di sini jelas sekali ya, Allah SWT menyampaikan dan berpuasa lebih baik bagimu. Ya, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi puasa itu ya sangat baik ya buat kita. Salah satu adalah menyehatkan jasmani dan rohani kita. Dan juga diperkuat oleh petuah para ulama bahwa berpuasa itu sehat. Mereka berkata sumu tasihhu, yang artinya puasalah niscaya kamu akan sehat. Dengan puasa kamu akan sehat. Ini adalah nasihat para ulama. Bahkan ya orang di luar Islam, non muslim ya, ada seorang peneliti meneliti benar gak sih bahwa puasa itu membuat menyehatkan badan, betul nggak seperti itu? Ada seorang ya, Vladimir Nikitin ya, mungkin ini orang Rusia sana ya, meneliti tentang puasa itu dengan tikus percobaan ya. Biasa kalau meneliti itu dengan tikus atau dengan monyet, tapi beliau dengan tikus saat ini. Beliau meneliti tikus putih yang dipuasakan. Nah, ternyata umurnya mencapai 4 tahun. Yang umur rata-rata tikus putih adalah 2,5 tahun. Jadi beliau meneliti ya beberapa tikus, itu ada yang puasa, ada yang enggak. Nah, itu adalah tikus putih. Tikus putih biasanya umur paling tua 2,5 tahun mati ya. Tapi ada suatu tikus itu yang dia itu dipuasakan gitu, dan dia lebih panjang umur 4 tahun. Itu artinya apa? Artinya berpuasa itu memang membuat diri kita sehat ya, seperti itu. Nah, jadi sudah ada dalil dari Al-Quran, dari para ulama ya, dan juga penelitian yang menunjukkan bahwa puasa itu hikmah yang pertama adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Semoga kita mendapatkan kesehatan dari puasa-puasa kita ya, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Selanjutnya hikmah kedua atau manfaat yang kedua adalah melatih sikap jujur. Nah, ini nih, orang berpuasa itu melatih sikap jujurnya. Kenapa? Karena hanya Allah dan pelaku puasa yang tahu. Yang lain gak ada yang tahu ya. Contohnya, ayo siapa ini? Ini siapa ini? Ya, makan sembunyi-sembunyi ya. Puasa Ramadan, izinnya ke kebun sama teman, mau main. Di sana nyolong buah ya, atau ngambil buah. Ya kan, makan rame-rame sembunyi-sembunyi, baru pulang ke rumah dalam keadaan aduh haus habis main, aduh lapar, aduh habis main tadi capek lari-lari. Ya tampaknya orang melihat puasa kan, tapi ternyata sembunyi-sembunyi. Siapa yang tahu? Nah, disitulah letak bahwa puasa itu melatih kejujuran seseorang. Hanya Allah dan orang yang puasa yang tahu, yang lain nggak ada yang tahu. Kalau mau bohong sangat mudah sekali. Nah itu ya. Nah, jadi semoga kita tidak termasuk yang ini ya. Ini pura-pura puasa tapi berbuka sembunyi-sembunyi. Semoga jangan sampai ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dengan puasa-puasa kita menjadi orang yang jujur ya. Tidak hanya jujur dalam puasa, tapi jujur dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Karena orang jujur pasti mujur, seperti itu. Lanjut. Adalah hikmah yang ketiga atau manfaat puasa yang ketiga adalah melatih sikap disiplin. Dengan puasa kita menjadi orang yang disiplin. Ya, seperti tentara ini. Wah ini. Siap. Laksanakan. Ya. Coba kita lihat. Kita sangat disiplin. Sahur tepat waktu. Buka puasa tepat waktu. Dan juga sholat tepat waktu ya. Kita maghrib tepat waktu. Isyanya tepat waktu. Nah, jadi intinya adalah puasa Ramadan ini melatih kita menjadi pribadi yang disiplin ya. Dilatih lewat sahur yang tepat waktu, buka puasa tepat waktu, sholat tepat waktu. Nah, luar biasa sekali ya. Hikmah yang keempat atau pelajaran yang keempat, nah ini adalah melatih sikap sabar. Oh jelas ya, puasa kita dilatih sabar. Sabar dari segala hal ya, ini sabar dari segala godaan, sabar dari makan minum ya, jelas ya. Kemudian sabar dari perbuatan buruk dan perkataan buruk. Jangan ngomong yang jorok-jorok, jangan melakukan yang jelek-jelek ya kan. Nanti apa? Puasanya batal pahalanya. Sayang dong puasa hanya dapat lapar dan haus hanya karena melakukan perkataan atau perbuatan yang buruk ya. Lanjut ya, hikmah yang kelima atau pelajaran yang kelima ya, bahwa puasa itu adalah ungkapan rasa syukur. Kita berpuasa menahan lapar dan haus,
dari azan subuh sampai azan maghrib ya. Nah itu apa? Bukan karena apa-apa ya, tapi sebagai ungkapan kita berterima kasih kepada Allah. Atas apa? Atas segala pemberian Allah berupa sehat, kita sehat ya, kecukupan ya, kita kecukupan lah, punya pakaian, punya makan, tempat tinggal, rasa aman, kita aman ya, kampung kita aman, tidak ada perang, tidak ada ancaman rudal ya, tidak. Kalau Palestina kan contohnya, tiba-tiba rudal jatuh kena meninggal, kalau kita aman alhamdulillah ya kan. Segala kebahagiaan kita bahagia ya, bisa kumpul dengan teman-temannya di sekolah, di rumah, di tempat main, ketawa ketiwi hahaha ya, walaupun giginya ompong nggak malu, yang penting bahagia ya kan. Ini contohnya bahagia kan. Nah maka semua ini adalah nikmat dari Allah, kita harus bersyukur ya kepada Allah. Dengan apa? Ya dengan banyak berterima kasih kepada Allah. Salah satunya adalah berterima kasih atau bersyukur dengan cara melakukan puasa karena Allah. Nah ini ya, luar biasa sekali. Lanjut. Nah ini adalah hikmah yang keenam ya, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan kita puasa, kita merasakan lapar orang miskin ya. Kita lihat ini, teman-teman kita ya yang ada di Afrika, mereka kelaparan. Ini fotonya nyata ya, mereka kelaparan. Ini kalau pendapat makannya nggak layak, ini makan setengah jadi, rame-rame di atas tanah, pakaiannya ya sangat kotor, anak-anaknya pada kurus, kurang makan. Jadi kita puasa itu agar kita memiliki rasa kasih sayang di dalam hati kita ya. Dengan apa? Dengan kita puasa merasa lapar seperti orang-orang miskin ini gitu. Setelah kita merasa lapar, begini tuh rasanya orang kelaparan. Akhirnya kita dalam hati kita tumbuh peduli. Untuk dari peduli itu akhirnya kita suka berbagi, suka bersedekah, suka membagi orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak pelit, kita tidak egois ya. Nah, ini maka dari itu marilah kita menyayangi orang-orang miskin, orang-orang lemah di sekitar kita ya. Ya ini adalah hikmah yang keenam, menanamkan kasih sayang kepada orang-orang miskin ya. Baik, kita lanjutkan. Hikmah yang ketujuh, meraih ketakwaan ya. Dengan berpuasa kita meraih ketakwaan. Bagaimana di Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Janji Allah sangat jelas sekali, bagi orang-orang yang berpuasa ya akan diberi gelar la'alakum tatakun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan kita melakukan puasa Ramadan, diri kita diharapkan menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga kita demikian, amin ya rabbal alamin. Lalu takwa itu apa ya? Orang takwa itu apa cirinya? Ini disebutkan dalam Al-Quran ya. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 ciri ya, yaitu yang pertama, orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, mendermakan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Nah ini bukan orang yang pelit ya. Orang takwa itu orang yang suka berbagi dengan hartanya ya kepada orang yang membutuhkan, baik dia sedang sempit, baik dia sedang lapang, sedang banyak uangnya, sedang sedikit uangnya, dia tetap memberi kepada orang lain. Nah itu orang yang bertakwa, luar biasa. Terus yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya, orang nggak suka marah ya. Kalau di orang nggak marah ya, sabar gitu. Kemudian orang yang memaafkan kesalahan orang. Jadi yang ketiga, kalau orang berbuat salah pada kita, kita maafkan. Baik, demikianlah tadi ya 7 hikmah puasa yang kita pelajari ya. Baiklah,
sebelum pelajaran ini diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.